Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Shalom. Shalom. Tabekun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Yudis Bayuni. Saya akan mewakili Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Marlina Kursiawati yang pada saat ini menjadi calon guru penggerak untuk angkatan ke-11. Di sini akan menyampaikan ataupun memperkenalkan diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Marlina Kursiawati. Dan kepada rekan-rekan guru, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendampingi dan mendukung Ibu Marlina Kursiawati sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11. Kepada Ibu Marlina, kami persilakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Shalom. Shalom. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tapi pun. Ya pun. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Guru BK Komunikasi di mana telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan diskriminasi budaya positif pada siang hari ini. Dan kedua kalinya adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya serta kesehatan yang dilimpahkan atas hidup kita sehingga kita boleh bersama-sama dalam kegiatan forum diskriminasi budaya positif di TK Komunikasi. Kita langsung saja pada kegiatan kita yaitu diskriminasi budaya positif. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marlina Kursiawati. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Sebelum kita masuk pada kegiatan inti, saya akan mengajak ibu guru untuk sejenak tersenyum sebagai tahap awal kegiatan kita pada siang hari ini, supaya kegiatan kita itu tidak tegang ataupun panas, walaupun cuaca di luar sana cukup lumayan panas. Tapi dengan suasana tersenyum, hati kita menjadi lebih sejuk. Saya berikan waktu 5 detik. Senyumnya sedikit asik. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ya. Di sini kita akan membuat kesepakatan dalam forum diskriminasi kita saat siang hari ini. Saya sudah mengisi 2 kesepakatan, yaitu yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Monggo ditambahkan apa yang akan ditambahkan untuk menjadi kesepakatan kita pada siang hari ini. Yuk. Tepat waktu.
menjaga kebersihan, apakah sudah cukup? Merapikan 4, selesai. Oke. Apa Bu? Merapikan Merapikan tempat dan alat dalam ruangan yang digunakan dan alat dalam ruangan seperti dalam ruangan setelah diselesaikan. Selesai ya. Menerima kritik dan saran. Oke. Sekali. Ya cukup ya. Ntar lagi. Oke, lanjut. Sudah? Apa sudah cukup? Cukup? Oke, baik. Kesepakatan pada forum destinasi kita pada siang hari ini adalah menghargai siapapun yang sudah menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat adalah menjaga kebersihan dan merapikan tempat dan alat dalam ruangan setelah kita gunakan bersama siang hari ini. Dan yang terakhir adalah menerima kritik dan saran. Baik. Ibu-ibu semuanya, hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang budaya positif. Di sini tujuan destinasi saya hari ini adalah untuk berbagi ilmu dari pendidikan di calon guru penggerak yang sudah saya dapat. Saya rindu untuk berbagi bersama dengan teman-teman guru TK Aplikasi di pagi ini. Tentunya yang namanya budaya positif ini sudah tidak asing lagi ya. Kira-kira menurut ibu-ibu semuanya, apa sih yang dinamakan budaya positif? kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Iya betul, kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Contohnya, Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. ya betul sekali. Yang lainnya? Iya. Nah itu adalah salah satu contoh budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan dan cuci tangan sebelum makan, baris di halaman sebelum masuk ke dalam kelas. Nah itu adalah salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Ibu-ibu semuanya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menetapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama adalah disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas
memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dalam menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi timbul dari kesadaran diri murid dengan berkarakter profil pelajar Pancasila. Masih ingat ibu-ibu semua, ini sudah menjadi kebiasaan kita tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong, kreatif. Kemudian terakhir, oke. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3 macam ya ibu-ibu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, kita ke poin selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, apa sih yang dinamakan tentang keyakinan sekolah atau kelas? Iya, seperti yang kita buat di awal tadi sebelum saya menjabarkan materi tentang destinasi budaya positif, yaitu kesepakatan kelas atau sekolah yang dilakukan oleh guru berkolaborasi dengan siswa. Kalau yang namanya peraturan itu kan dilakukan oleh atau ditentukan oleh guru sendiri. Tetapi kalau di sini keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan murid. Jadi tidak diambil keputusan oleh sepihak guru, tetapi digabungkan dengan keputusan anak-anak. Bu, saya mau keyakinan kelasnya itu berbagi. Bu, saya mau keyakinan kelasnya itu saling menghargai, saling tolong-menolong, minta izin, berdoa, dan lain sebagainya. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dapat diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi pernyataannya itu yang mudah diingat, contohnya berbagi, datang tepat waktu, biasa anak kenal dengan kata tidak boleh terlambat. Itu adalah salah satu keyakinan kelas ya. Nah, kemudian ini ada contoh yang sudah saya terapkan di kelas saya tentang keyakinan kelas yang sudah kami bentuk bersama dengan anak-anak kelompok B2 tentang keyakinan kelas. Ini adalah satu contohnya, dan kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas kita supaya ada kenyamanan dalam pembelajaran kita di kelas. Di saat kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan anak,
akan dengan sangat antusias untuk mentaatinya. Dalam contoh tadi waktu kegiatan di kelas saya, bahwasanya ada anak yang sedang bermain dan dia ingat bahwasanya kalau selesai bermain itu mainannya dikembalikan lagi, dirapikan lagi. Itu salah satu contoh mereka melakukan keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan di kelas kami. Nah, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kita akan breaking dulu sebentar supaya nggak panas, nggak tegang. Kita mau semangat supaya lebih semangat lagi kita untuk bersama-sama menerima ilmu yang akan disampaikan pada siang hari ini. Tepuk semangatnya yang tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes, yes is the best. Dan yang satu lagi, tepuk semangat. Aha, aha, man. Aha, aha, kan. Aha, aha, semangat. Oke ya? Yuk berdiri bersama ya. Kita berdiri sebentar supaya tidak panas dan tidak tegang. Saya panggil ya. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. Yes is the best. Dadanya agak digoyangkan. Yuk, kamu semangat. Aha, 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 semangat. Terima kasih, silakan duduk kembali. Apa sudah semangat? Kembali semangatnya? Apa kantuk? Karena jelajahnya sepertinya mengundang rasa kantuk ini. Karena kita pertemuannya sudah ya siang. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini saya akan menampilkan studi kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu semua. Ada studi kasus Ibu Zulaika, guru wali kelas, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy seringkali meminta bekal makan dengan mereka secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kita akan lihat. Alasan yang pertama yaitu karena Tommy lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu yang pertama. Dan yang kedua alasannya adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi perhatian kepadanya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut untuk yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang akan kekuasaan. Lanjut yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama,
Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Oni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kita lanjut yang kelima. Karena ia melakukannya dengan rasa iseng dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena mengambil makanannya menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka Tommy merasa berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dia senang karena melihat muka teman-temannya yang disengi itu tuh nampak lucu. Nah, ini adalah kebutuhan kesenangan. Nah, sekarang kita lanjut pada posisi kontrol restitusi. Ibu-ibu guru semuanya, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Masih asal karena kita bisa sebentar ya. Kita lanjut ya. 5 posisi kontrol. Di sini ada posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika posisi penghukum, guru berbuat menghardik dan menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi menghardik, menunjuk-nunjuk, nyakitin, nyindir itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Dan yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya begini-begini, ibu kecewa loh sama kamu. Ini adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, kemudian membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Lalu menghitung dan mengukur. Ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah posisi sebagai manajer. Contohnya dalam perkataan sebagai penghukum itu, contoh perkataannya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti nggak tak kasih jam makan, nanti nggak tak suruh istirahat, nanti tak suruh ngerjain sampai selesai. Itu adalah posisi penghukum. Dan yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya tahu, dan ibu ini sangat lelah loh. Tahu nggak ibu stres? Nah, itu akan membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Lalu kemudian, ayo dong dilakukan demi ibu. Mau nggak? Demi ibu loh ini. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, apa sih peraturan yang ada di kelas kita? Masih ingat tidak? Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang kita yakini di kelas kita? Apa sih yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ini adalah posisi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer. Dan hasilnya, kalau
kita bisa menempatkan diri pada posisi kontrol di bagian sebagai manajer, itu hasilnya adalah menguatkan pribadi si anak. Tapi kalau kita lakukan sebagai penghukum, maka anak itu akan menjadi anak yang pemberontak, menyalahkan orang lain dan seringkali berbohong. Enggak loh, aku enggak pernah lakuin itu. Karena dia takut kalau kita akan kasih sanksi, makanya dia akan menjadi suka bohong. Sama juga dengan membuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan dan menyangkal, bahkan akan berbohong juga. Dan kalau kita posisikan pada posisi teman, maka dia akan ketergantungan. Dan yang terakhir, kalau posisi kita yang sebagai pemantau, maka dia akan menyesuaikan diri kalau kita awasi. Tidak diawasi ya bos. Maka yang tepat untuk kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus kita miliki adalah posisi manajer. Iya. Kita lanjut ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat ketergantungan. Dan yang terakhir, kalau posisi kita yang sebagai pemantau, maka dia akan menyesuaikan diri kalau kita awasi. Tidak diawasi ya bos. Maka yang tepat untuk kita sebagai seorang guru, posisi kontrol yang harus kita miliki adalah posisi manajer. Iya. Kita lanjut ya. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru itu menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Ya. Nah, selain itu juga posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke yang bagian terakhir adalah segitiga restitusi. Apa sih itu? Segitiga restitusi, dan tahapannya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kemudian berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jika pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, maka ibu atau bapak guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bahkan bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah sebuah pertanyaan dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Ini adalah
ketika kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, nak? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Terus yang terakhir, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau kegiatan kasus anak itu sudah berantem pulang, biasanya di kelas itu seringkali terjadi, anak seringkali terjadi perebutan mainan, rebutan benda, bahkan kadang-kadang warna itu jadi bahan untuk mereka berantem. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa sih itu menanyakan keyakinan dan bagaimana? Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara implisit sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dengan contoh pertanyaannya adalah, apa sih, nak, nilai-nilai yang kita percaya di sekolah, kayak nilai keyakinan kelas? Apa sih, nak? Masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita buat kemarin itu apa saja? Itu contoh-contoh pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu TK Aplikasi, demikian tadi penjabaran dari diskriminasi budaya positif yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 11. Sekiranya apa yang saya sampaikan pada saat siang hari ini itu bisa membawa perubahan yang baik ke depan untuk sekolah kita, dan kita akan mencoba menerapkan tentang budaya positif ini di sekolah kita supaya sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, nyaman, mengundang minat belajar siswa yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena dengan rasa ngantuk yang luar biasa kita dapat menyelesaikan sesi kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, boleh kita sharing hari ini. Monggo silakan. Tidak ada? Atau memberikan apresiasi atau apa, monggo silakan. Sudah cukup? Sudah cukup? Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, sekali lagi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih, dan sekiranya kita dapat berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita, mulai dari diri kita di setiap kelas kita. Ada beberapa kelas yang sudah dipajang tentang poster keyakinan kelas, di mana anak-anak membuat keyakinan kelas bersama dengan ibu gurunya. Beri aplaus untuk TK Aplikasi. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Shalom. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Shalom. Shalom. Kabikun. Shalom. Syukur pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama. Hari ini kita akan berdiskusi serta kita akan praktek tentang yang namanya budaya positif di bagian keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan forum diskriminasi yang tentunya teman-teman semua pasti masih ingat apa saja yang teman-teman tangkap dari yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu. Apa sih? Masih ingat? Nanti lupa.
ya mungkin keyakinan kelas intinya kita terima kesepakatan setelah dari kelas itu supaya kelas itu lebih nyaman juga, lebih teratur, maksudnya lebih anak itu lebih mana ya bilang, intinya lebih nyaman belajar. Yang lain masih ingat? Selain keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dalam desiminasi yang saya sampaikan kemarin itu isinya apa saja? Materinya yang dengan dapat selain keyakinan kelas. Kebiasaan. Ya, segitiga, restitusi. Lanjut apa lagi? Senyum di mana sih? Tapi yang pertama kan kita sudah mulai kan isi budaya positif kemarin ada kontrol. Kira-kira masih ada yang ingat tentang posisi kontrol? Yes, betul. Pemukul. Ya benar, nanti ada satu lagi yang belum disebutkan. Posisi kontrol sebagai pemantau. Ya, masih ingat ya. Nah kali ini kita akan praktek bagaimana cara kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum praktek saya mau tanya, apa sih itu yang namanya keyakinan kelas? Ya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa? Lupa. Benar yang disampaikan saat ini tadi. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan tentang nilai dan prinsip yang disepakati dan dibuat oleh guru dan murid. Nah kali ini kita akan praktek bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Untuk kelas besar sepertinya sudah melaksanakan. Nah ini tinggal di kelas kecil, ada 3 kelas yang belum melaksanakan kegiatan untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita nanti untuk bisa terbentuknya keyakinan kelas? Kemarin saya membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Kalau anak-anak TK itu kan belum bisa menulis bahkan membaca. Jadi kita akan menggunakan media yang membuat mereka bisa memahami dan mengingat tentang keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama, seperti dengan menggunakan media gambar. Nah, karena PAUD itu kan paling suka sekali dengan gambar. Contohnya saya sudah bawa ada beberapa contoh gambar-gambar yang bisa dijadikan referensi buat teman-teman nanti untuk membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Kita nanti bisa menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada anak-anak apa sih keyakinan kelas, tujuannya untuk apa, bagaimana cara melakukannya, itu nanti bisa kita sampaikan ke anak-anak dengan menggunakan media gambar. Nah, kira-kira menurut teman-teman keyakinan kelas kalau untuk guru, untuk sekolah
bukan untuk siswa. Menurut teman-teman apa saja yang akan dibuat untuk sekolah sebelum kita ke kelas? Ya. Tepat waktu. Nanti tulis ya tepat waktu, nanti kita susun tepat waktu. Lalu Saling menghargai. saling menghargai. Terus pulang akan telah waktu ya sudah masuk ke ketepatan waktu. Disiplin juga. Ya. Nanti kita akan buat poster yang besar supaya kita selalu ingat, oh iya, ini keyakinan sekolah kita. ada kebersihan Ya, menjaga kebersihan. kebersihan plus kerapian ya Ya, kerapian kelas Lingkungan sekolah ya lingkungan sekolah. Kemudian Tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing. bertanggung jawab, Disiplin. ya itu artinya disiplin. Disiplin. Tanggung jawab, disiplin, terus masuk tanggung jawab. iya Selanjutnya itu nanti bertanggung jawab dari segi kebersihan. bekerja sama ya dalam melakukan kegiatan atau makan selanjutnya Ya, kolaborasi. Kolaborasi. Ya. Ada lagi. Sepertinya kalau untuk kayaknya sudah 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 ada kayaknya berapa? 5 4 Aku 4 poin. 4 poin. 4 poin disiplin, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai. Terus, oh saling menghargai. 5 berarti disiplin, menjaga kebersihan, kerapian, kolaborasi. Terus, selanjutnya Bumi. Semoga waktu saling menghargai, menjaga kebersihan dan kerapian masalah kolaborasi. Buminya. saya tepat waktu karena kedisiplinan itu kan sudah masuk ke tepat waktu Iya. nah terus saling menghargai menjaga kebersihan lingkungan kerapian masuk ke menjaga kebersihan jadi nah sekolah itu bertanggung jawab itu kan sudah menjadi maksudnya Ya, kita kemas ya. kolaborasi ya Ya, jadi kita kemas ya. Yang akan kita buatkan posternya nanti di sekolah, yaitu tepat waktu. Kemudian ini sepertinya masih ada yang kurang. 5S ada yang masih ingat 5S. Senyum, Senyum, sabar, sapa, salam, santun, ayo 5S Bu, senyum. Ya, betul Bumi. 5S. Ya, kita tambah ditambah 5S ya. Salam. Senyum, salam. Senyum juga kan. Ini budaya yang wajib sekali kita masukkan dalam diri dalam Santun. Sama guru juga. Sudah? Kita akan buatkan poster besok ya. Yang ketiga, kita terjun salah menghargai. Ya, 5S. Cocok Gusti tolong dibacakan kesepakatan sekolahnya. kesepakatan sekolah yang satu yaitu tepat waktu yang kedua saling menghargai yang ketiga menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang keempat kolaborasi yang kelima 5M 5S Nah, terbentuk sudah untuk keyakinan sekolah. Kita akan buatkan poster, tapi bukan hanya untuk dipandangi, tapi akan kita laksanakan, lakukan dan diciptakan. Berarti disiplinnya tadi masuk ke tepat waktu.
Iya. Masuk itu. Apa kepada Kayaknya ini tadi ya. Kita kalau kita tanggung jawabnya lari ke. Ya di sini tanggung jawab kalau menjaga kebersihan ini. maksudnya Tanggung tanggung jawab jawab. Tadi tanggung jawabnya. Tapi menurut saya tanggung jawab tugasnya itu tadi. Kebersihan. Berarti enggak tanggung jawabnya Tugas. Yuk, ditambah lagi. mau jawab Nah, kebersihan tadi ulang lagi sampai Ulang. waktu. Itu kan saat datang dan keluar. Ya. terus apa mbak ini aja Baik. mohon maaf Bu. Tentang tepat waktu itu ya apa intinya gini aja tepat waktu itu memang disiplinan. Disiplin aja. Maksudnya gini Disiplin aja. kita tentukan jam ini teman-teman saya yang biasanya berdua terus terang ya kita tentukan jamnya aja berangkat jam berapa pulang kan kita kan akan ada tambahan maksudnya kan ada eskul ada materi yang harus bisa kita besoknya kita bawakan seharusnya kan kita jam 10 anak-anak pulang jam 10 kita kan otomatis ya jalan itu pulang toh otomatis kita tentukan jam berapa kayaknya lebih enak jadi kita nanti kalau memberitahu di rumah lebih enak gitu maksudnya gimana tepat waktu maksudnya jam 8:30 kita memang harus di situ kayak gitu terus pulang jam sekian Jam 11 kan. nah gimana jadi sudah sepakat waktu juga Bu enaknya kayak gitu kayaknya lebih ketat menurut saya Disiplin Disiplin ya. Disiplin itu kan juga banyak hal ya. Ya. Banyak hal Disiplin. ada kejurusan Ya. Kalau tepat waktu biasa dari jalan tentang Hanya waktu ini saja. Iya. Banyak hal sebagai guru, kedua juga dalam pemakaian baju seragam, dari waktu mana. Oke. Coba dinikmati. Yuk, coba. Lagi. Kita kerucutkan lagi. oke keyakinan sekolah ya Ya. keyakinan sekolah satu Disiplin. disiplin apa tepat waktu dulu tepat waktu dalam kurung tanda kutip berangkat tes pulang sekian dan nggak lari maksudnya Udah. Yep. Di tepat waktu. Ya, tepat waktu ya. Datang. tepat waktu ini juga nanti gini Bu kita kan harus kajian yang kayak tadi Bu ya dulu kajian itu ya ada apa bahasanya menyambut anak-anak gimana Bu kalau kita memimpin ya Gojekal. betul sendiri apa tuh kayak jam berapa Bu mulai berapa sampai 7 oke ini insya Allah saya ini Ya. terus pulang ini datang ya guru datang 07 ya 07 datang ke sekolahan terus pulang ini saya sendiri nih biasanya ya pulang 11 oke Esko kan hanya ada satu. Iya, ekspektasi Biasa. itu. Di hari-hari biasa. Ini berarti Senin sampai Tugas Jumat. kita sebelum pulang sekolah adalah menyiapkan media dan materi untuk kegiatan esok ada hari. rencana Ya, jangan lupa dalam pembelajaran rencana pembelajaran. Lanjut yang kedua. yang kedua Saling menghormati satu dengan yang lain. menghormati menghargai tidak ya sama kita putuskan menghargai Menghargai. ya Tidak ejek-ejekan. Ya, tidak ejek-ejekan. terus yang ketiga Menjaga kebersihan. Sekolah. Disiplin dalam berpakaian. bagus Ya, karena itu penting. penting dilihat juga kegiatan kita rapi 4 kedisiplinan berpakaian enggak kedisiplinan kita aja Disiplin dalam berpakaian. Disiplin dalam berpakaian.
tentang jaminan tugas untuk juga itu larinya ke disiplin. Terus kolaborasi, terus 5S ya. Senyum, salam, Sama itu tadi nomor 1 gimana tuh? iya, nanti kalau itu nomor 1 gimana? Terus baru tepat waktu. Iya, urutannya kalau kali itu. Oh. Iya, ini kan cuma kita kan ini, nanti kita urutan ya. Jadi, ya benar, yang 5S, tepat waktu, saling menghargai, lalu yang bawahnya. Apa lagi? Nah, jadi ada berapa poin? 6. Oke. Nah, dan untuk keyakinan kelas, kita akan buat poster di setiap kelas. Jadi bagi teman-teman yang belum membuat atau membentuk keyakinan kelas, silakan. Terutama ini untuk kelas kecil, pastinya banyak hal di situ nanti. Bahkan kendala yang akan terjadi juga banyak hal, tapi bisa kita sikapi dengan kita menggunakan media-media yang buat mereka tertarik untuk mengikuti kegiatan pada saat melakukan atau menentukan dan membentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu nanti teman-teman bisa berkolaborasi dengan siswa. Jadi tidak kita temukan sendiri. Kalau kita temukan sendiri itu namanya bukan keyakinan kelas, tapi peraturan. Nah, kalau sampai peraturan itu dilanggar, maka hukuman yang akan. Tapi yang namanya keyakinan kelas itu tidak sama seperti peraturan. Ya, keyakinan kelas itu ditentukan, dibentuk bersama-sama, berkolaborasi dengan siswa. Jadi bukan gurunya saja yang menentukan, tetapi siswa ikut serta menentukan. Seperti kemarin, aku mau keyakinan kelasnya ditambahin apa? Ditambahin nggak boleh suka berantem, ya. Nggak boleh suka membujuk teman, ya. Tapi nanti di situ saat kita berkolaborasi dengan siswa-siswa kita, banyak anak-anak yang akan menyampaikan pendapat. Kita tampung semua, lalu dikerucutkan supaya menjadi keyakinan kelas yang mudah dipahami sama anak, mudah diingat sama anak, bukan melalui tulisan saja, tetapi melalui gambar. Seperti contoh yang sudah kami buat kemarin, ya. Kemudian kalau sudah terbentuk, kita akan buat poster dan kita tempel. Nah, di situ anak akan lihat di saat mereka tidak melakukan pelanggaran tentang keyakinan kelas, mereka ingat. Kemarin juga itu, anak-anak ingat dengan sendirinya waktu jam makan, cuci tangannya itu nggak boleh rebutan loh, antri. Karena mereka lihat, ada keyakinan kelas di dinding itu, dan gambarnya pun sama seperti yang disampaikan sama anak, antri saat cuci tangan. Jangan pelit loh, aku loh mau, aku loh pengen. Nggak boleh kalau pengen. Izin dulu kalau ingin, kalau mau minta, kalau mau pinjam. Lalu mereka, oh iya, kemarin kata guru kalau mau pinjam penghapus, mau minta nyicip bekalnya teman itu suruh minta izin. Dengan sendirinya anak akan ingat keyakinan kelas yang mereka sudah tentukan sendiri. Jadi itu nanti akan membuat kelas kita menjadi nyaman, aman, terkendali, tertib. Pastinya ada yang namanya kasus seperti berantem, itu pasti terjadi. Tapi itu tidak akan banyak terjadi karena apa? Kita memiliki keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Sudah siap untuk kelas A? Siap?
dihapus dong. Keren nih. Oke, kalau kita sudah siap, berarti kita akan terapkan dan kita akan lakukan di setiap kelas kita masing-masing supaya kelas kita menjadi kelas yang nyaman, aman, lingkungan yang membuat mereka merasakan kenyamanan saat belajar sehingga minat belajar anak itu secara tidak langsung juga akan meningkat ketika mereka mengalami kenyamanan saat belajar. Ya, nah terima kasih untuk hari ini. Kita akan bekerja sama, kita akan melakukan kolaborasi dalam kita melaksanakan untuk budaya positif di sekolah kita yang sudah saya sampaikan di diseminasi budaya positif kemarin. Kita akan sepakat, kita akan bekerja sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Shalom. Terima kasih. Nah, selain kita buat keyakinan kelasnya berdoa, kita buat apa lagi? Gimana? Ini ya. Ini adalah kegiatan anak-anak saat anak-anak minta tolong. Terus kalau berbuat salah itu minta maaf, ya? Ya enggak? Ya, kalau kita buat salah sama teman, kalau kita buat salah sama teman, kita harus kabur ya. Minta maaf, harus berani menyelesaikan masalahnya. Oh iya, terus nih datang tepat waktu. Anak sekolah boleh datang terlambat tidak? Siapa yang suka terlambat? Gak ada ya? Di sini gak ada ya? Di kelas semuanya ada. Ayo, ada. Ayo. Gak ada. Kakak duduk, kakak Onel. Onel duduk. Lanjut. Nih, saat bermain. Saat bermain nih. Saat bermain, anak-anak itu nggak boleh rebutan. Kalau bermain itu bareng. Setelah selesai bermain, mainannya dibiarkan atau dikemas? Setelah bermain, ayo beneran ini. Setelah selesai bermain, mainannya dibiarin atau dirapikan kembali? Oke, berarti habis main tidak boleh langsung ditinggal kabur, tapi dirapikan. Oke, tunggu. Ya, tunggu dulu. Nanti kakak yang nempel. Tunggu, ibu bagi dulu kertasnya. Ibu bagi kertasnya. Nanti ada yang nempel, ada yang gunting. Oke. Ambil gunting satu. Udah, tadi Mbak Rara bilang katanya tidak dorong Kasa sampai Kasa nangis. Iya, Kenapa? karena tadi dia merebut mainanku. Terus Ya aku dorong lah. Kasa nangis. Iya, Sudah minta maaf belum sama Kasa? belum. Kenapa? Kok belum minta maaf?
kita kan kemarin sudah buat keyakinan kelas bareng-bareng nih. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa aja? Saling, terus, saling membagi terus main. bersama. Oke, nah tidak. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani minta maaf ya. Tidak mau berubah nggak main dorong-dorong teman lagi. Nah, kapan tidak mau berubah? Oke, janji tidak mau berubah besok. Tidak main dorong-dorong teman lagi. Oke, mau berbagi sama temennya ya. Baik-baik sama teman, nanti kita minta maaf sama Kaza ya. Oke tidak. Lain waktu nggak boleh dorong teman sampai temennya jatuh terus nangis. Oke anak pintar, tos dulu 1 kali lagi. Terima kasih anak cantik. Makasih Bu Guru sudah membantu kami untuk berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom. Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Martina yang tadi sudah menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Semoga dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Martina menjadi acuan bagi kami, bagi guru TK Komunikasi, untuk menerapkan semua yang telah disampaikan Ibu Martina, sehingga sekolah kita akan menjadi lebih maju dan lebih bagus.